Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Nurrosita dari kelas 10 IPA 1 absen 21. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi dari bab 4, yaitu tentang sistem komputer. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa yang menjadi pembahasan pada bab kali ini, atau yang bisa kita sebut dengan subbab. Ada 4 macam subbab dalam bab 4. 1. Komputer dan komponen penyusunnya. 2. Interaksi manusia dan komputer. 3. Kolaborasi dalam sistem komputer. 4. Sistem operasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang komputer dan komponen penyusunnya. Komputer. Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Komponen penyusun yang pertama yaitu sistem komputer. Sistem komputer terdiri atas beberapa bagian berikut. Perangkat keras adalah komponen fisik pada komputer yang dapat dilihat, disentuh, atau dipindahkan. Perangkat lunak, sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Yang terakhir, pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Dari semua komponen tersebut saling mendukung sehingga komputer dapat beroperasi. Komponen penyusun yang kedua adalah jenis-jenis komputer. Jenis komputer berdasarkan ukurannya dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain mikrokomputer atau komputer mikro adalah komputer yang menggunakan mikroprosesor sebagai CPU utamanya, memiliki ukuran yang paling kecil. Komputer personal adalah komputer yang dapat digunakan dan diperoleh orang dengan mudah, memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar. Mini PC, desktop berukuran mini yang dirancang mengerjakan pekerjaan dasar komputer. Mini komputer adalah komputer multi-user yang dalam spektrum komputasi berada di posisi menengah. Ukuran yang lebih besar dari komputer personal. Komputer mainframe, komputer besar yang digunakan untuk memproses data. Yang terakhir, superkomputer adalah komputer dengan kinerja super tinggi dibandingkan komputer biasa. Kita akan membahas tentang interaksi manusia dan komputer. Ada 5 macam jenis interaksi. 1. Berbasis GUI, antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk mempermudahkan pengguna. 2. Antarmuka berbasis perintah, tipe antarmuka melalui teks terminal. 3. Melalui suara, antarmuka menggunakan suara. 4. Melalui gambar, yaitu antarmuka menggunakan gambar. 5. Melalui berbagai piranti masukan, yaitu pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer. Kolaborasi dalam sistem komputer. Kolaborasi dalam sistem komputer, perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak aplikasi melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Contohnya dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti software yang digunakan di sebuah toko, warnet, kantor, dan sebagainya. Itu adalah hubungan antara software dengan software. 2. Mencolokkan flash disk ke komputer adalah hubungan antara hardware dan hardware. 3. Bermain aplikasi permainan menggunakan ponsel, hubungan antara hardware dan software. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Fungsi sistem operasi sendiri adalah
menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer, mengendalikan input dan output, mengelola perangkat keras dan periferal, mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak, mengelola file, menangani interupsi dan kesalahan, mengelola prosesor, mengelola memori, mengelola keamanan, dan menangani komunikasi dengan jaringan. Komponen dari sistem operasi. 1. Multitasking. Sistem operasi yang memberikan persepsi dari 2 atau lebih tugas-tugas pekerjaan proses yang berjalan pada waktu yang sama. Kedua, komputer bekerja menggunakan CPU. CPU adalah pusat pengontrol yang mengonversi data input menjadi output, atau pengertian lainnya yaitu sebuah sirkuit elektronik yang sangat kompleks yang bertugas mengeksekusi instruksi yang disimpan sebagai program. Nah, itulah presentasi dari bab 4 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.